Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurrohmah, NIM 2019-51235 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS teori statistika. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1 adalah jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik merupakan bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan Anda pada keadaan tidak pasti. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Kemudian, soal nomor 2 adalah definisikan probabilitas menurut Anda. Menurut saya, probabilitas merupakan peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian yang akan atau yang telah terjadi. Kemudian, soal nomor 3, jelaskan dan beri contoh mengenai populasi, sampel, dan juga variabel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena atau kejadian. Contohnya, seluruh mahasiswa di auditorium UMK. Kemudian, sampel. Sampel merupakan sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari populasi. Contoh, populasinya adalah seluruh mahasiswa di auditorium UMK. Kemudian sampelnya mahasiswa jurusan Teknik Informatika di auditorium UMK. Kemudian variabel. Variabel adalah atribut atau karakteristik apapun yang dapat diukur atau diamati dari observasi ke observasi lain. Contohnya, berat badan pada anak usia remaja. Karena berat badan setiap anak berbeda dan bervariasi, maka berat adalah variabel. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Jelaskan dan beri contoh mengenai variabel diskrit dan variabel kontinu. Yang pertama, variabel kontinu adalah sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan. Contohnya, berat badan anak-anak yang dapat bernilai 25 kg, 28 kg, 30 kg, dan 32 kg. Bergantung pada tingkat akurasi pengukuran berat badan. Kemudian, variabel diskrit. Variabel diskrit merupakan variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan, mengkelompokkan jenis tertentu. Contohnya adalah jumlah penjualan sepeda motor tahun 2020 adalah 400 buah. Data tersebut selalu bulat, jadi tidak ada jumlah penjualan 3,5 sepeda motor. Kemudian untuk soal berikutnya adalah diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Tabelnya adalah ini ya, nilai interval dan juga nilai frekuensi. Untuk X ini adalah nilai tengah yang sudah saya hitung sebelumnya, dan seterusnya ini juga sudah saya hitung sebelumnya. Kemudian soal nomor 5-nya adalah hitung berapa median, mean, dan juga berapa modusnya. Nah, untuk mencari median, kita tentukan dulu letak intervalnya dengan cara n plus 1 per 2 sama dengan n-nya adalah ini, jumlah frekuensinya 50 plus 1 per 2 sama dengan 25,5, maka terletak pada interval kelas 73 sampai 79 ini. Kemudian
maka L0 nya adalah 72,5, F besarnya adalah 23, C atau panjang kelasnya adalah 7, dan F kecilnya adalah 10. Kemudian kita masukkan dalam rumus. Rumus dari median adalah L0 plus C dikali N per 2 dikurangi F besar per F kecil sama dengan L0 nya 72,5 ditambah 7 dikali 50 per 2 dikurangi 23 per 10. Maka hasil akhirnya adalah 73,9. Kemudian mencari mean atau nilai rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan, di sini sudah dihitung sigma Fx nya adalah 3695 dibagi sigma F nya adalah 50, maka hasil A adalah 73,9. Kemudian untuk modusnya kita tentukan dengan mencari L0 nya adalah nilai terbanyak, nilai frekuensi terbanyaknya ya. Di sini frekuensi terbanyaknya adalah 17, maka L0 nya adalah terletak di sini 58,5. Kemudian C atau panjang kelasnya 7, B1 nya adalah 17 min 2 sama dengan 15, B2 nya adalah 17 min 3 sama dengan 14. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumus modus adalah L0 plus C dikali B1 per B1 plus B2 sama dengan 58,5 ditambah 7 dikali 15 per 15 plus 14. Maka hasil akhirnya adalah 62 per 12. Kemudian soal nomor 6 adalah mencari nilai Q3 atau kuartil 3. Di sini N-nya adalah 50. Kemudian kita cari dulu letak intervalnya dengan cara ini rumusnya adalah I kali N plus 1 per 4. Kita masukkan I-nya 3 dikali 50 plus 1 per 4 sama dengan ketemu 38,25, maka terletak pada interval kelas 80 sampai 86. Maka L0 nya adalah 79,5, F besarnya adalah 33, C atau panjang kelasnya adalah 7, dan F kecilnya adalah 7. Kemudian rumus dari kuartil adalah L0 plus C dalam kurung I dikali N per 4 dikurangi F besar per F kecil. Di sini kita masukkan Q-nya, karena mencari Q3 berarti ini adalah Q3 79,5 plus 7, I-nya diganti 3 kali 50 per 4 dikurangi 33 per 7, maka kuartil 3 ketemu 84. Kemudian soal nomor 7 adalah mencari nilai desil 9. Kita tentukan dulu interval kelasnya. Jika tadi kuartil dibagi 4, maka desil dibagi 10. DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10, D9, 9 dikali 51 per 10, maka hasilnya 45,9, terletak pada interval kelas 94 sampai 100, maka L0 nya sama dengan 93,5, F besarnya 45, C nya 7, dan F kecilnya 5. Kemudian rumus dari desil adalah L0 plus C dalam kurung atau dikali I dikali N per 10 dikurangi F besar dibagi F kecil. Kemudian kita masukkan dalam rumus L0 93,5 ditambah 7 dikali 9 dikali 50 per 10 dikurangi 45 dibagi 5 sama dengan 93,5 ditambah 7 dikali 45 dikurangi 45 per 5
Maka 93,5 ditambah 7 dikali 0 hasilnya adalah 93,5. Kemudian soal nomor 8 adalah mencari nilai presentile 80. Sebelumnya kita juga harus menentukan letak interval kelasnya. Presentile I dikali N plus 1 per 100. P80 berarti I-nya 80 dikali 50 plus 1 per 100 sama dengan 40,8. Maka terletak pada interval kelas 87 sampai 93. Kemudian L0-nya adalah 86,5, F besarnya 40, C-nya 7, F kecilnya 5. Rumus dari presentile data berkelompok ini adalah L0 plus C dikali I kali N per 100 dikurangi F besar dibagi F kecil. P80 sama dengan 86,5 ditambah 7 dikali 80 kali 50 per 100 dikurangi 40 dibagi 5. 86,5 ditambah 7 dikali 40 dikurangi 40 per 5 hasilnya adalah 86,5. Kemudian soal nomor 9 adalah mencari nilai rank dan juga simpangan rata-rata atau SR. Rank atau R adalah rumusnya nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. Karena nilai tengahnya sebelumnya sudah saya hitung, maka nilai tengah tertingginya adalah 97 dikurangi nilai tengah terendahnya 48, maka ketemu 49. Kemudian simpangan rata-rata atau SR rumusnya adalah sigma F X min X bar per N. Di sini sebelumnya saya sudah menghitung ini sigma F X min X barnya sama dengan ini ya, 561,4 dibagi 50 sama dengan 11,228. Kemudian soal nomor 10 adalah mencari nilai variansi dan standar deviasi. Untuk mencari variansi, S kuadrat sama dengan sigma F X min X bar kuadrat per N min 1. Nilai sigma ini sudah saya hitung sebelumnya, ada di tabel atas, yaitu 8452,5 dibagi nilai N-nya 50 dikurangi 1, maka hasilnya 172,5. Kemudian berikutnya adalah mencari nilai standar deviasi, yaitu S sama dengan akar S kuadrat. Kita masukkan nilai ini S kuadratnya, berarti akar 172,5, maka hasilnya adalah 13,133. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai UTS statistika teori. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.